Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Bu, Mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai kalian semua ya. Sebelum Amin. pelajaran amin. dimulai, eh, Ibu akan absen dulu kehadiran kalian semua. Mudah-mudahan hadir semua satu persatu. Ibu akan absen. Di yang dipanggil namanya nanti angkat tangan ya. Ya baik, terima kasih kalian semua sudah bisa hadir dalam mata pelajaran Ibu yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita semua berdoa dulu agar ketika kita mendapatkan ilmu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memimpin doa saya persilahkan kepada KM yaitu Saudara Titin Mastura untuk memimpin doa. KM ada? Ya, silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, harus kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Bizidni ilman warzuqni birahmatika matika ya ya arhamar amin. Baik ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran ya, Ibu akan bertanya pelajaran yang minggu lalu materinya tentang munafik ya. Apakah sudah dimengerti atau dipahami? Udah, Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih kalau udah dipahami. Kita beranjak ke mapel selanjutnya yaitu materinya tentang kajian Quran surat Al-Baqarah ayat 155, 156 dan hadisnya tentang sabar dalam menghadapi ujian dan musibah ya. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi, ada yang sudah barangkali ada yang sudah tahu atau menghafal di rumah apa arti sabar? Gak tahu, Ibu. Belum, Bu. Belum baca-baca. Belum ada yang tahu ya. Baik, akan Ibu jelaskan yang sabar itu artinya menahan ya. Sabar itu artinya menahan diri. Menahan diri yaitu dari perbuatan yang sifatnya emosi atau menghadapi cobaan-cobaan atau musibah atau apapun itu berbentuk musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu arti dari sabar ya. Sedangkan macam-macam sabar ada yang tahu? Tahu, Tahu macam-macam sabar? gak tahu, Bu. Udah tahu, Bu. Terus setelah itu gue akan membacakan dulu sebelum ke kajian tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama menganalisis Quran Al-Baqarah surat 155 156 tentang musibah. Terus yang kedua membaca dan melafalkannya dengan baik dan benar. Yang ketiga menjelaskan isi kandungan. Yang keempat mengimplementasikan surat Al-Baqarah ya terhadap kehidupan sehari-hari, dan yang kelima membiasakan sikap sabar, tabah dan jangan menyerah terhadap musibah seperti itu ya. Selanjutnya Ibu akan membacakan prolog dulu di sini. Jadi setiap musibah yang menimpa manusia itu datangnya dari dan atas kehendak Allah. Setiap manusia pasti pernah mengalami musibah dan cobaan dalam hidupnya. Allah memberikan musibah kepada hambanya bukan tanpa tujuan, melainkan pasti terdapat hikmah dan pelajaran di dalamnya.
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, musibah dapat diartikan sebagai ujian bagi umat Islam, peringatan atau teguran bagi manusia, hukuman bagi manusia, atau tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin. Dengan kata lain, musibah yang datang kepada mukmin adalah untuk menguji taraf keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin sabar seorang mukmin dalam menghadapi musibah yang datang, maka makin bertambah pula keimanannya. Baik ya, itu sebagai pembukaan Ibu akan menyediakan video ya. Kalian amati video ini dengan baik. Setelah itu sediakan buku sama pulpen. Nanti setelah kalian amati, kalian harus dilihat pesan moral dari video yang Ibu tayangkan ini apa sih ya? Dari video yang Ibu tayangkan itu tentang COVID yang telah kalian alami 4 tahun ke belakang itu apa? Seperti apa? Pesan moral. Nah, saya mau menjawab, Bu. Saya mau Ya. coba menjawab. Namanya siapa? Ini saya Titin Fatimah. Ya, ya. Baik. Nah, ini kisah tentang seorang penjaga kamar mayat ya, kamar jenazah. Ya, Ini pekerjaan yang sangat luar biasa menurut ya, saya. Apalagi kalau diniatkan dengan ikhlas, pasti Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. ya. Terus pekerjaannya sangat baik dan tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab dalam pekerjaannya itu saja, Bu. Iya, Si bagus. Ya, nanti Ibu dicatat dikasih nilai tambah ya untuk Ananda Titin Fatimah ya. Dengan fasih dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal zu' walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' minal khawfi wal zu'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Ayo. minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Basyiris sabirin. Aku sekalian, Ibu harapkan kalian itu terbiasa untuk membaca Al-Quran seperti dalam tujuan pembelajaran yang tadi Ibu bacakan. Diharapkan peserta didik dapat membaca Al-Quran ya. Setiap hari kalian Ibu harapkan baik itu di rumah mau satu hari satu lembar ataupun setengah lembar. Karena sesuai dengan hadis, siapa orang yang membaca Al-Quran ketika hidupnya, maka dia itu Al-Quran itu akan datang dengan sendirinya untuk memberikan syafaat atau pertolongan. Tulis, kalian cari tajwidnya dan dipresentasikan ke depan kelas. Lanabluwannakum walanab itu kokola sugro ya. Kenapa disebut kokola sugro di situ ya? Karena ada huruf ba bertanda sukun di tengah kalimat. Walanabluwannakum bisai. Bisai itu tajwidnya itu bisai. Madlin. Kenapa disebut madlin ya? Karena dibaca bisai, artinya madlinnya itu lembut ya. Bisai'in min ilmihi ila bisai'in minal amwa di situ tajwidnya itu bisai'in min amwali wal ang itu ihfa ya, ihfa bacanya itu harus dengung. Inna lillahi itu tarkik, lillah tarkik, wa inna ilaihi roji'un itu madarid lisukun. Ibu harap ya kalian nanti di rumah dipelajari lagi tentang tajwidnya ya. Lalu menginjak ke
macam-macam musibah ya. Musibah itu ada dua macam, musibah dunia dan musibah akhirat. Musibah dunia yaitu yang tadi yang sudah Ibu jelaskan, yaitu tentang corona ya, itu musibah dunia, kekurangan, terus banjir besar, tsunami, atau kelaparan, itu musibah dunia. Sedangkan yang lebih bahaya lagi yaitu musibah akhirat ya. Musibah akhirat ini di sini yaitu misalnya malas untuk beribadah, malas untuk berbuat baik ya. Baik, Ibu akan kasih contoh video tentang musibah akhirat. Kalau yang tadi itu yang di atas yang Ibu tampilkan itu musibah dunia ya, wabah corona. Nah, itu tadi musibah akhirat ya. Jadi karena mengejar dunia mau main game ML ya, jadi sholat itu diakhir-akhirkan ya. Sholat sebentar ya, mungkin cuma beberapa menit, lalu langsung main lagi gamenya seperti itu. Itu yang termasuk musibah akhirat. Selanjutnya itu akan hikmah dari menerangkan hikmah sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Ada yang bisa menjelaskan hikmahnya apa? Setelah kita terkena corona, hikmahnya apa? Kalian baca ada di sini sama Ibu Sri ya. Baca hikmahnya. Ya, Allah akan menghapus dosa orang yang terkena musibah. Ya, terus sebagai bentuk ujian, kasih sayang dan teguran dari Allah ya untuk orang yang beriman. Ya, yang ketiga sebagai bentuk muhasabah diri untuk depan agar lebih baik di masa yang akan datang. Terus sebagai menguji rasa empati dan saling membantu kepada orang-orang yang terkena musibah pada saat itu juga ya, ketika kita melihat pada saat corona terjadi ya, jadi kita itu empati terhadap orang-orang yang terkena musibah itu, terus menghalangi terbentuknya sifat sombong, angkuh ya dengan adanya musibah tersebut. Atas izin Allah ya, jadi kita itu makhluk lemah yang tidak memiliki daya upaya, semua itu terjadi atas izin Allah ya. Apa dengan Al-Quran yang menjelaskan tentang sabar ya. Terus jelaskan bagaimana sabar dapat membantu seseorang dalam menghadapi masalah berat dalam kehidupan. Seperti itu ya PR kalian tulis nanti kerjakan di rumah. Kesimpulan dari pengertian sabar yang tadi atau Al-Quran yang tadi, yaitu kita itu sebagai makhluk itu ya terus menerima apapun yang telah diberikan atau ditetapkan oleh Allah ya. Mungkin cuma itu materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, karena semua kelebihan itu mutlak milik dari Allah dan kekurangan itu berada pada Ibu. Mungkin cuma itu ya, Ibu tutup, kita membaca doa kifaratul masjid dulu, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.